Senang kan sekarang ayah kamu jadi manajer? Kamu menjilat mama. Kamu ngomong apa? Ternyata kamu mendekati aku supaya mama aku mengangkat ayahmu jadi manajer, iya kan? Kamu ngapain di sini? Gue datang ke sini karena Andin sama nyokap lo. Dan gue juga udah janji sama mereka kalau gue bakalan bawa lo balik. Udahlah, sekarang udah terlalu banyak orang yang udah lo bikin susah. Mendingan lo jangan egois, jangan mikir diri sendiri. Lo tahu, kesalahan nyokap lo tuh terlalu sayang sama lo. Dan Andin cuma cewek baik yang tahu diri. Mendingan sekarang lo ikut gue balik. Kamu gak usah teriak di sini. Kamu ngatur aku udah bosan diatur-atur. Sekarang kamu kesini mau apa? Mau ngomong apa? Ngomong aja. Gue gak punya kepentingan apa-apa, lo tahu kan? Lo ingat pastinya kalau lo udah menghina gue sama bokap gue, iya kan? Cari siapa? Selamat siang Tante, saya Angga, saya mau ketemu sama Andin. Ada perlu apa dengan Andin? Saya ini tetangga. Maksud saya, kampus kami bersebelahan. Jadi, kamu apa kabar? Aku mau main ke sini. Saya tidak sudi kamu bergaul dengan anak saya. Mulai saat ini jangan pernah datang ke sini lagi ya. Pergi kamu. Jangan kurang ajar. Andin lagi sibuk. Tapi, Saya kasih tahu sama kamu. Andin sudah punya calon suami. Dan orangnya selevel dengan kami. Tidak seperti kamu, anak gembel. Pergi kamu, atau kamu saya usir seperti binatang. Dan saya bisa lebih sadis lagi dari ini. Pergi kamu. Pergi. Pergi kamu. Masuk. Andin, Kenapa kamu bergaul dengan anak gembel seperti itu? Berani-beraninya dia ke sini. Siapa sih dia? Dia tuh anak pesuruh di kampus, Ma. Anak pesuruh di kampus? Ya ampun, kamu bergaul dengan anak kacung. Kamu ini waras atau enggak sih sayang? Dia yang ngejar-ngejar Andin, bukan Andin yang ngejar-ngejar dia. Ya tolak dong, tolak. Ingat ya, kamu ini tidak boleh gagal menikah dengan Andrea. wah teman lo datang lo. Berisik lo. Sorry. Sebel banget sih, mau ketemu aja nggak boleh. Loh, kamu baru datang ya? Ngapain bengong-bengong di sini? Hah? Ayo, bantu yang lain. Banyak kerjaan di sini. Ayo cepat. Ya Om. Ah. Ayo dong cepetan, lama banget sih kamu. Ya ampun, kunci kamu taruh di mana lagi? Kamu Pak, Mama. Apa lagi? Ada handphone. Ya ampun. Adi cepetan. Mentang-mentang orang kaya seenaknya menghina gue. Andin? Andin? Aduh, ngapain dia ikut mobil itu lagi? Aduh, gawat kalau gitu. Aduh, ini bang. Kembaliannya, Mas. Udah ambil aja. Mampus gue. Kenapa dia ikut mobil itu lagi? Aduh. Udah, Bunga, kamu hati-hati ya. Ya, dah. 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 Ma, dia Ma, jangan bikin mama panik. Ini gimana, Ma? Kita bisa mati kalau gini, Ma. Dia.
Si Yani kemana sih? Kok HP-nya mati? Mah, Adrian kuliah dulu ya. Kamu tuh kalau pulang dari kampus gak usah keluyuran. Sering-sering kenapa sih main ke pabrik? Biar kamu bisa belajar lebih awal untuk memimpin perusahaan. Mama, Adrian kan baru semester 4. Biar semester 4, kamu tuh pewaris tunggal mama dan almarhum papa kamu. Semua perusahaan ini akan jadi milik kamu. Jadi gak ada salahnya kalau kamu belajar lebih awal. Iya, Ma. Adrian berangkat ya. Nah, Adrian, Adrian, jangan lupa nak. Halo, Yani? Maaf, yang punya handphone ini baru mengalami kecelakaan mobil sama anaknya. Sekarang ada di rumah sakit. Rumah sakit mana? Rumah sakit Kasih Bunda. Iya, terima kasih ya. Bagaimana keadaannya, dokter? Nggak apa-apa, cuma luka benturan kepala aja. Kelihatannya cuma shock kok. Tante, permisi. Mereka keluarga tante ya? Iya, Iya. tadi aku yang nolongin mereka, terus aku bawa ke sini. Maaf ya tante, aku harus ke kampus. Ini tasnya. Permisi tante. Makasih ya. Mbak, makasih ya. Gara-gara ngurusin kami, Mbak sampai nggak ke kantor. Nggak apa-apa. Yang penting kamu dan Andin baik-baik saja. Tapi yang bikin saya heran itu, kenapa rem mobilnya bisa blong? Padahal kan mobilnya masih bagus. Saya juga heran, Mbak. Padahal kan mobil itu sering diservis. Kenapa jadi begitu ya? Oh ya, ini tas kalian. Tadi diberikan seorang gadis yang katanya juga ikut menolong kalian. Coba diperiksa, masih utuh nggak? Masih, Tante. Baik sekali gadis itu. Adrian kemana sih? Tadi siang udah dikasih tahu. iya, Ma. Ini Adrian lagi di jalan. Belum selesai juga memang kuliahnya. Ini Tante Yani dan Andin sudah pulang dari rumah sakit. Sekarang ada di rumah. Kamu kesini ya. Mama tunggu. Kalau udah pulang dari rumah sakit, kenapa sih gua harus ke sana? Dan Hei! Buka! Buka! Ayo buka! 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 Buka kacanya! Cepat! Mana handphone? Kasih gue cepat! Bang, Cepat! ini Bang. Ayo cepat! Ayo cepat! Hai, Hei, ada yang mereka ambil nggak? enggak, tapi hampir sih tadi. Makanya kalau lewat sini tuh hati-hati. Mereka itu Tunggu. emang menjamret. Aku belum ngucapin terima kasih. Itu udah barusan. Kamu kan udah nolong aku. Kamu mau kemana? Aku antar ya. Ayolah.
minum ya, Mbak? Iya. Mbak, selain kuliah, kegiatan Adrian itu apa ya? Ya gitu deh. Kadang ya cuma main, kumpul-kumpul sama temennya. Padahal saya sudah sering minta dia untuk ke kantor atau ke pabrik lah biar dia bisa lebih belajar untuk memimpin perusahaan. Mbak, untuk menunjukkan keseriusan Adrian, bagaimana kalau kita tunangkan mereka secepatnya? Itu ide bagus. Hei, Mam. Kamu tuh dari mana sih? Tadi Adrian hampir dirampok, Ma, di perempatan. Tapi Adrian gak apa-apa kan? Gak apa-apa, ada yang nolong kok. Makanya lain kali hati-hati. Sekarang tuh banyak orang jahat. Tapi jangan-jangan mobilnya Tante Yani juga dijagain orang. Adrian, tadi Tante dengan mama kamu bicara. Bagaimana kalau kalian berdua tunangan secepatnya? Hah? Tunangan? Hah? Maksud Tante? Ya tunangan dong Adrian. Tanda ikatan kalau kalian berdua akan menjadi suami istri. Tante, Adrian kan baru semester 4. Lagian Adit kan baru masuk kuliah. Ya nggak apa-apa dong Adrian. Kalian berdua ini kan pewaris perusahaan dan bakalan jadi suami istri. Itu adalah amanat dari almarhum papa kalian berdua dan tidak boleh dipungkiri. Tante, kenapa sih harus buru-buru? Lagian Adrian belum mau nikah kok. Bukan nikah Adrian, tapi tunangan untuk menunjukkan bahwa kalian berdua sudah berjodoh. Adrian, kamu tuh ada masalah sama Andin. Dari kecil kalian sudah mengenal dengan baik. Andin mengenal kamu dengan baik, begitu juga kamu mengenal Andin dengan baik. Mbak, denger ya Mbak ya. Andin sudah mempersiapkan diri untuk menjadi istri Adrian. Dia sudah kursus masak, kursus mode, penampilan, kepribadian. Semuanya itu untuk apa? Untuk menjadi istri yang baik buat Adrian. Adrian, Mama belum selesai bicara. Adrian, kamu mau kemana? Kamu jangan bersikap gak sopan begitu. Jangan bikin Mama malu di depan Tante Yani dan Andin. Lagian apa yang dikatakan Tante Yani itu benar. Sebelum papa kamu meninggal, dia sudah menjodohkan kamu dengan Andin agar perusahaan yang kita miliki tidak jatuh ke tangan orang lain. Ma, Adrian gak butuh perusahaan dan kekayaan itu. Adrian, Mama belum selesai bicara. Mama sudah terlalu banyak bicara. Adrian, dengar Mama dulu. Adrian. Kita tidak boleh membiarkan Adrian seperti ini. Mbak, Adrian mana? Sudah pergi. Kita tidak boleh membiarkan Adrian. Dia tidak boleh dikasih hati. Mereka harus buru-buru menikah. Mbak jangan takut. Adrian memang sedikit susah diatur, tapi akhirnya akan mendengarkan omongan kita. Sekarang tergantung bagaimana kamu, Andin, bisa mengusahakan agar Adrian suka dan mau menikah sama kamu. Bukan begitu, Mbak? Itu lagi, menyebalkan. Adit memang cantik. Tapi kalau gue nggak suka, untuk apa dipaksain? Andin, aku dengar kamu kecelakaannya. Angga kok tahu? Tahu dari mana? Enggak, aku dengar aja. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Ya udah, Andin duluan ya. Dari mana Angga tahu ya kalau aku kecelakaan? Angga! Kenapa kamu belum ke bengkel malah kamu senyum-senyum saja seperti orang gila? Berangkat sana, nanti om kamu marah. Iya, ini juga mau berangkat. Gimana? Asik gak punya gue? Asik! Adrian, kalau lu tuh belajar jadi DJ, pasti jadi. Adri! Apa ini? Apa? Mama kan udah bilang gak suka lihat kamu belajar DJ. Mau jadi apa kamu? Hah? Kalau Mama lihat kamu menggunakan alat-alat ini, Mama bakar semuanya. Adri! Mama belum selesai bicara, Adri! Papanya udah meninggal.
Dia anakku satu-satunya. Pewaris perusahaan dan kekayaan ini. Mau jadi apa dia kalau terus begini? Halo Sipa. Aduh, aku juga dulu kayak gitu ya. Datang lari, pulang juga lari. Nggak ada capeknya. Hai, Eits, ngapain? nungguin kamu dari tadi. Habisnya kamu nggak mau ngasih nomor handphone. Beneran aku nggak punya handphone. Masa sih? Sekarang kan anak SD aja udah pada pegang handphone. Aduh, buat apa sih handphone? Aku tinggal telepon ayah dari telepon rumah aja. Ya, daripada buat beli handphone sama pulsanya, mendingan aku tabung. Buat bayaran kuliah. Aku antar pulang ya. Nggak ngerepotin. Repot apanya? Yuk. Ngirit ongkos lah. Aduh. Ya, Apa benar kamu punya teman cewek lain? Kenapa nggak bilang dan kenalin sama Mama? orang masih baru kok, Ma. Hai, Angga? aku mau ngomong sama kamu. Mau ngomong apa, Angga? Aku suka sama kamu. Udah. Kamu nggak usah jawab sekarang. Besok juga nggak apa-apa kok. Iya, benar, nggak apa-apa. Bukan gitu, enggak. Maaf ya. Sebenarnya Andin udah punya tunangan. Siapa? Sejak kecil, kita berdua dijodohin. Papanya dia itu sahabatan sama papanya Andin. Maaf ya, enggak ya? Sebenarnya Andin udah punya tunangan. Sejak kecil, kita berdua dijodohin. Papanya dia itu sahabatan sama papanya Andin. Kamu mau dijodohin sama siapa, sayang? Enggak! Kamu cuma punya aku.
Kamu punya aku, sayang. Kamu nggak boleh punya siapa-siapa. Kenapa kamu? Enggak. Foto siapa itu? Coba lihat. Lihat. Kamu itu mesti tahu diri. Dia ini anak orang kaya. Gak sepadan sama kamu. Bapak so tahu. Bapak memangnya ngomong apa sih? Kita ini orang miskin, Angga. Kalau kamu suka sama orang, cari yang sepadan sama kamu. Bapak sok tahu. Bisa gila kamu lama-lama, Angga. Ulang tahun. Iya, pokoknya kamu harus datang karena aku mau kenalin kamu sama Mama. Aduh, aku nggak punya kado. Aku nggak perlu kado dari kamu. Iya, tapi aku juga nggak punya bajunya. Ntar malu-maluin lagi pas datang ke sana. Aku suka sama kamu tampil apa adanya. Oke? Pokoknya kamu harus datang, ya? Oke. Oke deh, ntar aku datangnya minum dulu. Adrian! Nih, tangkap! Hey, Selamat ya. Thank you ya. Mana cewek yang lu bilang itu? Sebentar lagi datang. Tunggu aja. Oke. Itu dia. Bentar ya. Iya. Hai. Aku pikir kamu nggak jadi datang. Enggak lah, aku kan udah janji. Nih kadonya. Aku cuma bisa kasih kado ini. Makasih ya. Iya. Ikut aku yuk sebentar. Ma, kenalin ini Bunga. Bunga, ini mamaku. Tante, permisi. Mereka keluarga tante ya? Iya, aku yang nolongin mereka terus bawa ke sini. Maaf ya tante, aku harus ke kampus. Ini tasnya. Permisi tante. Makasih ya. Bunga tante. Adrian, Hai Tante. Hai, selamat ulang tahun ya. Makasih ya. selamat ulang tahun calon menantuku. Makasih Tante. Katanya kamu punya teman baru. Mana? Kenalin tante iya. dong. Bunga, ini Tante Yani, mamanya Andin. Kenalin. Tante, ayo keluar. Tante, ayo tante. Aduh, ayo tante. Ayo. Mama mati ya? Enggak, belum mati. Dia masih hidup kok. Aduh, gimana nih? Bunga. Sebelum kita kesini tuh kita mempersiapkan diri dulu ke perancangan baju. Tapi Mbak, saya tadi siang beli baju untuk membantu saya. Harganya tuh cuma 50.000, persis bang kayak gini nih. Oh, jadi ini rumah calon suaminya Andin. Yang katanya selevel. Makasih ya, Bang. Makan dong sepuas-puasnya. Kamu kan jarang makan enak-enak seperti ini kan? Ambil lagi dong. Makasih tante.
Katanya calon suami Andin. Tapi dia punya cewek lain. Bener ya, kamu udah gak marah? Aku nggak marah. Tapi Mama. Mama marah ya sama aku? Enggak. Mama kayaknya terpesona sama kamu dan terkagum-kagum sama kamu. Dia pengen ketemu sama kamu. Ketemu? Yaudah yuk. Yaudah deh. Awas lo ya. Pelatih di Sasana Karate itu Om Bunga, dia adiknya Mama. Sejak kelas 2 SD Bunga disuruh latihan di sana, soalnya gratis. Aji mumpung gitu. Lama-kelamaan malah disuruh jadi asistennya. Jadi, selama ini kamu hanya tinggal berdua sama papa kamu? Iya, semenjak Mama meninggal 6 tahun yang lalu. Papa kamu kerja di mana? Pabrik sepatu, Bagian apa? kontrol mutu. Tapi, ayah itu terkenal orangnya tekun, terus rajin. Terus kalau misalnya ada yang ngelakuin kesalahan, nggak ada deh yang namanya kompromi-kompromi. Dia pasti langsung negor tuh. Ya, meskipun dari dulu gajinya cuma berapa gitu, tapi kami hidup bahagia kok. Soalnya ayah dari kecil itu didik Bunga buat hidup bahagia. Kata ayah, kalau kita nggak ngelakuin kejahatan, ya rezeki itu pasti bakalan selalu datang dan kita bakalan hidup tenang. Kamu beruntung ya, punya papa sehebat dan sesabar dia. Mungkin sebentar lagi ayah bakalan pensiun, tapi ayah nggak cemas. Ya, mungkin saja dia akan beralih jadi petani sayuran dan tanaman hias. Itulah cita-cita ayah dari dulu. Tapi kadang-kadang Kadang-kadang apa? ayah suka mencemaskan aku. Mencemaskan apa? Ya, kata ayah, aku ini terlalu cuek, terus udah gitu mandiri, sama sedikit tomboy gitu. Terus ayah bilang kalau cowok itu nggak suka sama cewek yang mandiri kayak gini. Jadi ayah takut kalau Bunga jomblo terus. Belum tentu. Bahkan sekarang ini banyak laki-laki yang lemah dan membutuhkan perempuan-perempuan yang kuat. Ya gitu deh. Mari Pak, silahkan masuk. Iya. Makasih. Silakan duduk. Iya. Ada masalah atau keluhan apa Pak Kusno? Oh, tidak ada apa-apa, Bu. Cuma sedikit lagi kan saya pensiun. Secara fisik dan kemampuan saya kurang memadai. Saya pikir masih banyak anak muda yang punya ilmu lebih tinggi lagi. Pak Kusno tidak perlu rendah hati yang berlebihan seperti itu. Secara prestasi dan pengalaman yang tidak pernah cacat dalam bekerja, saya rasa jabatan ini sangat cocok dan pantas untuk Pak Kusno. Dan perusahaan ini juga sangat berhutang jasa pada Pak Kusno. Iya. Jadi tolong buang keraguan itu. Saya dengar putri Pak Kusno juga sama hebatnya seperti Pak Kusno. Wah, Ibu kan tahu bagaimana pendapatan saya sebulan dan penghasilan saya, Bu. Dan tidak mungkin saya memanjakan putri saya. Saya hanya mendidik agar dia tetap merdeka, mandiri, agar selalu tetap gembira. Hanya itu, Bu. Bagus, itu bagus, bagus sekali. Mungkin secara materi saya bisa mencukupi kebutuhan anak saya. Tapi secara karakter, anak saya malah jadi nggak jelas. Dan kami tidak terlalu akrab. Tapi ya, sudahlah. Sebaiknya Bapak terima dulu jabatan itu. Kalau ada keluhan atau masalah dalam pekerjaan, laporkan pada saya. Baik kalau begitu, Bu. Terima kasih banyak. Saya Sama-sama. permisi. Silakan. Assalamualaikum. Ayah. Ayah, aku pulang. Ayah. Kok jam segini belum pulang? Ayah. Ya. Ayah habis dari mana sih? Ini kan udah sore. Lihat dong jamnya. Ayah, hari ini itu luar biasa gembiranya. Kamu tahu. Kenapa? Ayah bertemu dengan bidadari dari kayangan. Lalu dari itu mengangkat ayah jadi pangeran. Aduh, ayah ini apa-apaan sih? Aku nggak ngerti bidadari apa. Kamu tahu nggak, Bunga? Benar orang bilang bahwa roda itu berputar. Selama 20 tahun, ayah menjadi karyawan biasa di pabrik.
Lalu tiba-tiba, ibu presiden direktur mengangkat ayah menjadi manajer produksi. Apa? Ya, Jadi apa? manajer produksi. Ya ampun, keren banget. Ayah selamat ya. Aku nggak nyangka. Ayah kenapa? Ayah sakit ya? Ayah cuma mau godain kamu. Ayah apaan sih? Aku kira beneran. Udah tua masih aja suka bercanda. Gimana sih? Beliin aja. Ya, aduh. Ayah nanti masakin aku makanan yang enak ya. Soalnya buat ngerayain semuanya. Iya. Apa sih maksud Mbak? Apa Mbak lupa dengan semua rencana kita? Saya tidak lupa, tapi ini menyangkut masa depan anak kita. Aduh Mbak, ini juga menyangkut masa depan dan kekayaan kita. Apa Mbak rela seluruh kekayaan kita jatuh ke tangan orang lain? Kalau masalah perusahaan dan kekayaan, saham kita sudah jelas. Kami 60% dan kamu 40%. Jadi, saya rasa semua masalah itu ada solusinya. Dan kalau Andin mendapatkan laki-laki yang baik dan ideal, Mbak kan jadi punya pembantu untuk mengelola aset dan semua kekayaan Mbak. Apa? Maksud Mbak, Andin disuruh menikah dengan laki-laki lain? Mungkin Andin lebih cocok dengan orang lain daripada Adrian. Begitu juga dengan Adrian. Mungkin lebih cocok dengan orang lain daripada Andin. Enggak. Tidak. Pokoknya saya tidak setuju. Andin harus menikah dengan Adrian. Titik. Din, maafin aku. Aku bukan sengaja mau menyakiti hati kamu. Andin, sejak kecil kita sudah bermain bersama. Sesudah kuliah tiba-tiba mama dan tante mengatakan kalau kita sudah lama dijodohkan. Jujur, aku gak suka seperti itu. Rasanya aku gak mungkin menikahi kamu. Karena kamu sudah aku anggap sebagai adikku sendiri. Andin, aku sangat mencintai kamu. Tapi bukan cinta seperti itu. Aku ingin melindungi kamu, tapi melindungi sebagai adik. Aku sedih kalau melihat kamu menangis, Andin. Tapi cinta gak bisa dipaksain. Andin. Saya jadi bingung sama Mbak. Bagaimana dong dengan rencana kita? Semula kita sudah sepakat, tapi sejak munculnya gadis miskin itu semua berubah. Dia memang bukan dari keluarga kaya, tapi dia mandiri, percaya diri, dan optimis. Itu adalah kelemahan Adrian. Adrian membutuhkan suntikan dari orang-orang seperti itu. Aduh Mbak sendiri belum tahu bibit bebet bobot gadis itu. Sekarang bagaimana Mbak bisa menyetujui hubungan mereka? Ini nggak bisa Mbak. Saya nggak mau. Saya nggak terima. Saya sudah tahu. Kehidupannya sangat sederhana. Dia dari keluarga baik-baik, dan bapaknya bekerja di perusahaan kita sejak berdiri. Apa? Bapaknya buruh di pabrik kita? Iya, tapi dia orang jujur, dan moralnya sangat bisa diandalkan. Kemarin, dia saya angkat sebagai manajer produksi. Seorang buruh pabrik mana bisa mendidik anaknya dengan baik? Buktinya, dia punya anak perempuan yang sangat baik. Kemandirian dan kepercayaan dirinya sangat mengagumkan. Tidak lembek seperti anak-anak kita. Baik apanya? Mengagumkan apanya? Cara berpakaiannya aja kampungan, norak. Estetika kelas tinggi, mana dia tahu? Baik apanya, Mbak? Mbak bisa bicara begitu karena belum ngobrol dan mengenal dia lebih dekat. Udah dikasih garam belum? Udah dong, nanti kalau kebanyakan asin. Enak kan? Iya. Tuh tambahin itu tuh. Nih. Kenapa nggak pakai kecap aja? Permisi. Ya Allah tante. Tante. Ayah, ini mamanya Adrian. Kenalin ya. Iya, ini Bu Rima, pemilik perusahaan tempat di mana ayah bekerja. Kok bisa ya? Maaf Bu, tempat saya seperti ini. Mari Bu, silakan duduk Bu. Iya, biar aku ambil minum. Iya.
Saya kaget dan sungkan ibu datang ke tempat saya. Pak Kusno tidak perlu sungkan. Saya kemari sebagai mamanya Adrian. Saya hanya ingin mengenal Pak Kusno sekeluarga. Saya senang Adrian berteman dengan orang seperti Bunga. Semenjak papanya meninggal, saya lebih banyak memimpin perusahaan. Jadi saya jarang sekali bertemu dengan Adrian. Dia lebih banyak bergaul sama teman-temannya. Mungkin karena itu juga dia jadi kurang mandiri. Biasa, anak muda itu mempunyai kekurangan dan kelebihannya, Bu. Tapi terus terang, saya cemas sekali melihat Adrian kurang motivasi. Tapi sekarang saya senang sekali melihat Adrian bisa berteman dengan Bunga. Jadi saya harap kemandirian yang dimiliki oleh Bunga bisa menular sama Adrian. Nanti kalau si Adrian itu lembek, kamu karate aja, biar bisa belajar jadi anak laki-laki. Tenang Tante, ntar aku ajarin. Terima Mari Bu, kasih. silakan diminum. Saya minum. Iya. Ibu, hati-hati jalannya. Adrian! Adrian! Bagaimana anak saya, Dok? Bagaimana? Ibu, Adrian! ibu jangan panik. Ini lagi ditanganin. Sebaiknya ibu menunggu di luar. Iya dok, Tante kita nunggu di luar, ayo. Ma, Ini Mama, Nak. Kamu nggak apa-apa? nggak apa-apa. Bunga mana, Ma? Ini aku. Ini ada. Bunga. Gimana keadaan kamu sekarang? Nggak apa-apa kok. Kamu baik-baik aja, sayang? Iya, Ma. Kok jadi luka-luka kayak gini? Kok bisa sih? Ya elah, sial. Kenapa sih dia nggak mati? Mana cuma luka doang lagi. Hei, ngapain kamu ngomel-ngomel, ha? Hei, lihat sini. Tuh lihat tuh. Kerjaan kamu dari kemarin belum beres juga. Yang punya sudah telepon terus. Kerjain, ambillah werpakmu. Kelamaan Om pakai merpak. Ah, sudah, ayo cepat. Udah sini sama gua. Ambil ring 10. Ya, Mas. Buruan. Aduh,
Adrian mana sih? Kok udah sore begini belum datang juga? Nggak jadi kali ya? Bunga. Saya mau bicara mata-mata dengan kamu. Sini. Kamu harus tahu, bapaknya Adrian dan Andin itu dulunya bersahabat. Dan mereka sama-sama mendirikan pabrik di tempat bapak kamu itu bekerja jadi buruh. Adrian dan Andin itu sama-sama anak tunggal, jadi otomatis mereka adalah pewaris tunggal. Karena itu papanya Andin dan Adrian bersepakat untuk menjodohkan mereka berdua supaya warisan tidak jatuh ke tangan orang lain. Saya harap kamu ini tahu diri. Kamu tidak pantas bergaul dengan Andrian. Kamu itu jangan egois ya. Sebagai pemimpin perusahaan dan calon pewaris tunggal, Adrian berhak mendapatkan jodoh yang selevel dengan dia. Tidak seperti kamu, cuma anak buruh. Aduh. Udah selesai? Meskipun kami orang miskin, tapi Tante nggak berhak menghina kami. Ayah saya emang buruh, tapi dia orang baik. Saya nggak bakalan ngebales semua perbuatan Tante, karena ayah saya mengajarkan untuk sopan sama orang tua. Permisi Tante. Bunga tadi pasti nunggu. Gini repotnya kalau nggak punya HP. Gue beliin dia nggak mau. Mau apa lagi tuh? Adrian, Tante mau bicara sama kamu. Kamu tahu nggak? Papanya Bunga itu cuma buruh kecil di pabrik kita. Adrian, kamu tahu Adrian? Mama kamu baru aja dari rumahnya Bunga untuk menaikkan jabatan papanya jadi manajer. Maksud Tante apa? Pikir aja sendiri, apa itu yang namanya cinta, ha? Bunga mau berhubungan sama kamu karena kamu anak pemilik pabrik. Tante. Dan satu lagi, Bunga mau berhubungan sama kamu supaya papanya naik jabatan. Tante jangan suka fitnah orang. Ya tanya aja sama mama kamu, apa benar mama kamu itu naikkan jabatan papanya Bunga? Ma, Adrian mau tanya sama Mama. Benar, ayahnya Bunga itu buruh kecil di pabrik kita. Iya? Benar, Mama angkat dia jadi manajer. Iya. Dan benar, Mama ke rumahnya dia. Iya. Untuk apa, Ma? Ngapain? Mama hanya ingin mengunjungi mereka. Mama hanya ingin tahu seperti apa keluarga mereka. Apa Mama salah? Ah, Kok marah? aku nggak mau cintaanku diatur-atur oleh Mama. Ternyata Bunga itu licik. Dia mendekati aku hanya untuk menaikkan jabatan ayahnya. Hei, Kamu pasti senang kan sekarang papamu jadi manajer? Kamu menjilat Mama. kamu ngomong apa? Ternyata kamu mendekati aku supaya mamaku mengangkat ayah kamu jadi manajer, iya kan? Selamat, sekarang ayahmu sudah naik jabatan dan kamu pasti senang. Bunga. Dengar ya, jaga tuh mulut lo ya. Kami orang miskin tapi masih punya harga diri kayak Allah, kamu. sok suci dan punya harga diri tapi melakukannya dengan cara kotor dan hina. Bunga, kamu tidak boleh kasar, dia kan tamu kita. Kamu apaan? Dia cuma menghina kita ya. Sekarang mendingan lo cabut dari sini. Lo makan tuh kekayaan lo, jilatin harta lo semua. Lo tuh norak kayak nyokapnya Andin. Lu perempuan brengsek tau nggak? Kurang ajar banget sih. Sudah. Mana mama kamu Andin? Ma,
Adrian. Enggak, saya nggak ngomong apa-apa, Mbak. Saya harap Mbak jangan terlalu banyak ikut campur urusan saya dengan Adrian. Tapi Saya benar. sedang mencoba berdamai dengan dia. Tapi benar, Mbak, saya nggak ngomong apa-apa. Mbak nggak usah berkelit. Saya tidak mau kehilangan anak saya. Jadi jangan memperuncing hubungan kami. Makin aneh dia. Dia sendiri sekarang sudah mengingkari janji. Jangan-jangan dia sudah kena guna-guna si Kusna lagi. Ayah udah pulang. Bunga. Kamu dari mana aja? Aku habis jalan-jalan aja. Ada yang ingin saya bicarakan. Ayah sudah mengirim surat untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Kenapa? Ayah ini sudah berumur, dan ayah merasa tidak kuat lagi memikul tugas perusahaan yang begitu berat. Kalau uang pesangon dan uang tunjangan pensiun nanti sudah turun, ayah ingin buka perusahaan pertanian. Tapi, Bunga, jangan bersedih. Ayah kan sudah mengajarkan kamu mandiri, bebas, jujur. Karena jangan pernah menyepelekan kebebasan, kemerdekaan. Karena semua itu adalah moto dari keluarga Kusno. Bunga, kamu kan adalah anak ayah satu-satunya. Ayah berharap sekali agar kamu tetap menyupport ayah. Gembira, senang. Pasti ya, aku sayang sama ayah. Iya, terima kasih sayang. Ngebunuh mamanya gue gagal. Ngebunuh suaminya gue juga gagal. Gak ada cara lain. Gue harus nyulik Andin. Andin, bagaimana kalau kamu tidak jadi menikah dengan Adrian? Adrian dan mamanya sudah menghina kita, dan kita harus membalasnya. Andin, kamu harus mencari pengganti Adrian yang lebih baik. Tapi, enggak. Adrian adalah laki-laki yang paling ideal buat kamu, dan kita tidak boleh menyerah. Ayah, Kamu dari tadi ayah lihat ngelamun saja, kenapa? enggak apa-apa. Itu ada surat di meja kamu, nggak baca? Surat di mana? Itu? Oh, nggak tahu. Misi ya. Bunga, aku sadar sudah melukai hatimu. Aku nggak tahu apa kamu bisa memaafkan aku atau tidak. Aku hanya bisa bilang, aku sangat menyesal. Hatiku sendiri terluka. Dan aku baru sadar betapa aku sangat mencintai kamu. Ketika menulis surat ini, aku sedang bersiap untuk pergi. Aku merasa malu, Bunga. Karena sebagai laki-laki, selama ini aku banyak melakukan perbuatan yang tidak dewasa. Aku mungkin akan ikut Dani ke Bandung. Belajar menjadi DJ. Belajar menjadi diri sendiri seperti yang kamu sering ajarkan. Satu hal yang menjadi beban bagiku, karena aku sadar, aku juga sudah melukai hati seseorang. Bahkan mungkin lebih dalam dari kamu, yaitu Andin. Dibanding kamu, Andin lebih menderita. Dia sebenarnya anak yang baik, tapi lemah dan terlalu patuh, sehingga dia tidak berani berontak. Mamanya hanya memberi satu pilihan untuknya, yaitu menjadi istriku. Sementara aku tidak pernah mencintainya. Aku tahu Andin itu sangat rapuh. Aku kasihan melihat dia. Kalau kau berkenan, tolong bantu dia. Bimbing dia agar bisa mandiri dan punya kepercayaan diri. Iya, kasihan Andin. Dia jadi korban impian mamanya. Bunga, Iya ya. memang Adrian nulis apa? Enggak, dia cuma nitipin Andin sama Bunga.
Tante, Bunga tahu Adrian pergi. Bunga harus bantu Tante untuk mencari Adrian. Karena hanya Bunga yang bisa membawa dia pulang dan menyuruh dia. Pak Kusno kenapa harus mengundurkan diri? Saya sudah tua, Ibu. Lebih baik kesempatan itu diberikan kepada yang muda-muda. Tapi buat apa mengundurkan diri? Pak Kusno tidak bersalah. Dan kalian nanti makan dari mana? Saya sudah bicarakan sama Bunga bahwa saya akan buka usaha pertanian, menanam bunga dan tanaman hias. Ayah benar, Tante. Lagian kan sekarang prospek tanaman hias itu udah semakin bagus. Ada yang harganya ratusan ribu bahkan jutaan. Kebetulan Ayah seneng banget sama tanaman hias, jadi Bunga bisa bantu. Kalian berdua memang sama-sama aneh. Tapi bagaimana dengan Adrian? Tante tenang aja ya. Bunga pasti cari dia dan jangan khawatir. Benar? Iya. Terima kasih. Iya. Aku tahu, Andin itu sangat rapuh. Aku kasihan melihat dia. Kalau Bunga berkenan, tolong bantu dia. Bimbing dia agar bisa mandiri dan punya kepercayaan diri. Bunga? Gue kesini cuma mau pamit aja. Gue mau cari Adrian. Gue cuma gak mau lo salah paham. Gue bakalan bawa dia balik buat lo sama nyokapnya. Dan gue juga pasti bilang kok kalau lo butuh perhatiannya. Bunga? Terus lo gimana? Nyantai aja kali. Gue bisa lupain semuanya kok. Gue tahu lo tuh orangnya baik banget. Dan gue berharap suatu saat nanti Adrian bisa balik sama lo. Karena dia sangat membutuhkan lo. Andin! Andin! Mau apa dia kesini? Dia ngomong apa aja? Enggak, Mah. Dia nggak ngomong apa-apa. Tambah oke aja lo, bro. Baru gua mix kemarin. Adrian, gue mau ngomong sama lo. Bentar ya. Oke. Kamu ngapain di sini? Gue datang ke sini karena Andin sama nyokap lo. Dan gue juga udah janji sama mereka kalau gue bakalan bawa lo balik. Udahlah, sekarang udah terlalu banyak orang yang lo bikin susah. Mendingan lo gak usah egois, jangan mikirin diri lo sendiri. Lo tahu, kesalahan nyokap lo terlalu sayang sama lo. Dan Andin cuma cewek baik kan tahu diri. Mendingan sekarang lo ikut gue balik. Hei, kamu gak usah teriak di sini. Kamu mau ngatur aku? Aku udah bosan diatur-atur. Sekarang kamu kesini mau apa? Mau ngomong apa? Ngomong aja. Gue gak punya kepentingan apa-apa. Lo tahu kan, lo inget pastinya kalau lo tuh udah menghina gue sama bokap gue, ya kan? Lo udah nginjek-injek martabat kami, hah? Tapi gue ngambil pusing karena emang lo dasarnya aja kurang ajar. Aku kan sudah minta maaf sama kamu. Mau minta apa lagi? Kamu aja yang terlaluan. Oke lah, terserah, gue gak minta apa-apa. Yang penting gue kesini udah nyampein semua kemauan nyokap lo sama Andin. Mau pulang apa enggak, terserah lo deh. Udah janji bakalan bawa dia balik ke sini. Tante, Bunga udah nepatin semua permintaan Tante. Sekarang Bunga permisi. Bunga, tunggu. Bunga, apa maksud dari semua ini? Apa yang kamu lakukan? Kamu gak bisa pergi begitu saja. Lepasin gue. Mama pernah bilang sama aku, kalau Mama ingin aku mendapatkan calon istri yang tepat, dialah orangnya. Dia agak keras kepala,
tapi berani dan baik hati. Lepasin gue. Maksud lo apa sih? Apalagi sih yang lo mau dari gue? Hei, kamu ini kayak orang gila tau nggak? Kamu jemput aku untuk diberikan pada orang lain. Kamu pikir cinta itu kado yang bisa kamu berikan pada siapa saja? Dan kamu pikir cinta itu barang yang kamu bisa amalkan kemana saja? Kamu nggak ngerti apa arti cinta sebenarnya. Bunga, ada dua hal yang harus kamu tahu. Kamu adalah wanita yang aku inginkan. Dan kamu adalah wanita yang sangat aku cintai. Tante malu, nggak bisa masak. Jadi kalau di dapur, jauh lebih bodoh daripada kambing. Tante. Setiap orang itu kan punya kelebihan sama kepintaran sendiri-sendiri. Ya, kayak Tante kelebihannya kan bisa mimpin perusahaan. Coba kalau Bunga yang suruh mimpin perusahaan. Mungkin 2 minggu, nggak nyampe deh 2 minggu. Udah bangkrut perusahaan. Belum tentu. Tante lihat kamu itu pintar, berani, dan cepat belajar. Memimpin dan punya perusahaan itu kadang terasa tidak ada harganya. Bahkan jauh lebih berharga kalau misalkan punya keluarga yang gembira, hangat, seperti prinsip papa kamu. Ini udah mateng belum? Udah ya ampun, udah. Sini deh nggak apa-apa, keburu gosong. Iya. Ini semua adalah hasil masakan saya dan Bunga. Yang benar. Akhirnya sekarang aku bisa merasakan masakan Mama. Kamu tuh jangan bongkar rahasia. Duduk sini deh, Pak. Gini, Ma. Om kan mau buka usaha di bidang bunga dan tanaman hias. Rencananya Dan mau ikut titip saham gitu, boleh nggak, Ma? Kenapa enggak? Mama sama Bunga malah mau ikutan tanam saham. Gimana, Om? Setuju nggak? Ya kalau ikut semua artinya usaha kekeluargaan. Tapi Iya. ada syaratnya. Sebelum usaha itu dibuka, Adrian dan Bunga harus tunangan dulu. Jadi, maju atau tidaknya usaha itu nanti akan menjadi milik dan tanggung jawab kita bersama. Mau, Bunga? Bunga, gue ada kado buat lo. Kado apa nih? Itu gaun pengantin yang dulu dipesan sama nyokap gue buat gue. Tapi sekarang kan udah gak berarti lagi buat gue. Ya, jadi gue kasih ke lo. Siapa tahu suatu saat nanti ini berarti buat lo. Enggak, gue gak bisa nerima ini. Loh, kenapa? Ini terlalu berharga buat gue. Kalau gue pakai, lo pasti bakalan tambah sakit. Enggak, Bunga. Lo tuh udah nolongin gue dalam banyak hal. Dan gue juga udah belajar banyak dari lo. Gue ikhlas kok ngeliat lo dan Adrian bahagia. Oh ya, sebentar lagi mungkin gue akan pergi. Tapi gue akan terus inget lo sebagai teman baik gue. Iya, gue juga pasti akan inget lo kok. Tapi emang harus pergi ya? Dengan gue pergi, mungkin gue akan tambah menderita dan tambah sedih. Tapi gue kan udah belajar banyak dari lo. Gue akan hidup berani dan gembira kayak lo. Ya nggak gitu juga, sebenarnya lo tuh yang paling berani. Lo tuh sabar banget ngadepin semuanya. Bener deh. Lo nggak gue anterin aja? Ah, nggak usah deh. Nanti kalau ketawa nyokap lo ntar bisa marah-marah lagi. Ya udah, thank you ya. Oke, dah. Diam.
Buruan! Andin, sayang. Andin, hei, Andin. Kenapa sih kamu selalu ngecewain aku, ha? Kamu tahu, aku sayang banget sama kamu. Aku cinta banget sama kamu. Tapi kamu sedikit pun nggak pernah ngerespon aku. Hah? Kenapa, ha? Apa salahku sayang? Apa? Sayang, aku nggak peduli. Mau aku masuk penjara, mau masuk neraka sekalipun, yang penting aku harus mendapatkan kamu, sayang. Weh, buka nggak? Buka! Weh, buka! Hei! Iya! Andin, kenapa kamu sayang? Ibu tenang Kamu aja, Bu. kenapa sayang? Kamu kenapa? Ibu tenang Sayang. dulu. Ini cuma kena obat bius murahan saja. Sebentar lagi juga sadar. Angga, kenapa kamu jadi begini? Apa yang sudah kamu lakukan, Angga? Kenapa kamu bisa mati, Angga? Angga. Selamat ya. Saya tidak mengundang siapa-siapa. Saya hanya mengundang teman-temannya Adrian. Saya berharap mudah-mudahan pertunangan ini bisa menjadi awal yang baik buat mereka. Iya, saya juga berharap semoga mereka rukun sampai tua. Adrian, ayo kita foto dulu. Ayo. Saya yakin sekali Bunga akan menjadi pendamping yang cocok dan baik untuk Adrian. Iya, saya berharap demikian. Silakan diminum. Ya, Riz, mesra dikit dong. Masa gua ajarin sekarang cium. Cium, 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 cium. Aku kesini untuk mengucapkan selamat atas pertunangan kalian berdua. Selamat ya. Makasih. Selamat ya, Yan ya. terima kasih. Aku juga mau terima kasih atas semangat dan inspirasi yang udah kamu kasih. Aku mutusin aku gak bakalan jadi boneka lagi. Dan nanti malam aku akan berangkat ke London. Aku akan hidup dengan caraku sendiri. Andin, kamu ini beneran apa sih? Kamu mau kemana? Mah, nanti malam Andin akan berangkat ke London. Andin akan kuliah atau mungkin kerja di sana. Enggak, kamu gak boleh ninggalin mama. Gak boleh ninggalin mama. Ma, selama ini Andin tuh udah berusaha, Ma, untuk jadi yang terbaik buat Mama. Tapi apa hasilnya? Mama gak pernah bahagia dan Andin selalu menderita. Sekarang Andin sadar, Ma. Andin gak bisa terus-terusan seperti ini. Andin gak mau bohongin orang-orang di sekitar Andin, dan Andin gak mau bohongin perasaan Andin sendiri. Andin pergi ya, Ma. Tante,
Selamat ya. Hati-hati ya sayang. Selamat ya Om ya. Adin, Adin jangan tinggalin Mama, Adin. Bayani. Adin. Adin, 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 stop, Adin jangan tinggalin Mama, Adin, jangan tinggalin Mama. Tante, Tante sudah. Kamu tinggalin Mama.